Shalom Horas, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, dan karena itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih karunia-Mu yang tercurah bagi hidup kami, dan hari ini kami bersyukur boleh datang ke hadirat Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama. Biarlah Tuhan menolong kami untuk memahami, dan kami boleh hidup di jalan terang Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Saudara-saudara, tema pemberitaan firman bagi kita pagi ini, aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia-Mu. Saudara-saudara, adalah realita bahwa hidup dan penderitaan adalah ibarat dua sisi uang yang tidak terpisahkan. Ada ungkapan yang mengatakan, mau hidup, maka bersiaplah menghadapi penderitaan. Sekali lagi ungkapan ini hendak mengatakan bahwa penderitaan adalah bagian integral atau tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dan bila pun kita ingin mencari tahu, ada banyak penyebab datangnya penderitaan itu menimpa kita. Mungkin itu disebabkan kesalahan diri kita sendiri, atau datangnya dari orang lain, atau karena bencana-bencana yang terjadi di sekeliling kita. Atau bahkan kita tidak tahu penyebabnya. Atau juga mungkin Tuhan mengkehendaki kita mengalami penderitaan itu. Seperti pengakuan Ayub yang tertulis dalam Ayub 2 ayat 10 dikatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara-saudara, namun memahami apa penyebab penderitaan yang kita alami memang penting. Tetapi tidak kurang pentingnya adalah bagaimana kita bersikap bila penderitaan itu mendera hidup kita. Saudara-saudara, belajar dari Mazmur Daud yang kita baca tadi, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sikap orang yang percaya ketika mereka menghadapi penderitaan atau kesusahan hidup. Yang pertama dikatakan, engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Berhala adalah ilah-ilah yang disembah orang yang tidak mengenal Tuhan. Oleh karena itu tentu firman ini menginginkan agar kita menjauhkan diri dari sikap-sikap hidup yang datang kepada berhala atau kuasa-kuasa kegelapan yang kita anggap dapat menolong kita dalam penderitaan itu. Selain perbuatan itu sangat dibenci Tuhan, juga jikalau seolah-olah berhala dan kuasa kegelapan itu dapat menolong, yang terjadi sejatinya hanyalah semakin menjerumuskan kita terhadap gelapnya persoalan-persoalan yang kita hadapi. Karena seperti firman Tuhan ini menegaskan, memuja atau meminta pertolongan berhala adalah sia-sia. Yang kedua, saudara, yang senada dengan itu, berhala dan kuasa kegelapan adalah pihak-pihak yang memusuhi Tuhan. Sama seperti tindakan kejahatan yang melawan Tuhan. Karena itu, jauhkanlah diri kita dari segala perbuatan jahat
yang hasilnya pasti akan mendatangkan penderitaan dan celaka saja kepada hidup kita. Dan bila sudah terlanjur kita melakukannya, dan kemudian mendatangkan penderitaan bagi kita, marilah kembali ke jalan yang benar, bertobat dari perbuatan kita yang salah. Sesungguhnya perkataan ini benar, yaitu kabar baik itu adalah bahwa kabar buruk itu dapat diubah menjadi kabar baik dengan mengubah sikap kita. Yang ketiga, saudara, perkataan firman Tuhan yang mengatakan, "Tetapi aku percaya kepadamu, Tuhan." Daud meletakkan percayanya kepada Tuhan ketika menghadapi kesusahan hidup. Dalam ayat 4 tadi dikatakan, "Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku." Daud percaya bila bersandar kepada Tuhan di tengah badai hidup yang dia sedang alami, dia akan kuat sebab Tuhan adalah pertahanan dan gunung batunya. Dan bukan saja Tuhan menjadi kekuatannya, tetapi Tuhan juga akan menuntun dan membimbingnya sehingga ia dapat keluar dan tidak akan binasa oleh penderitaan yang sedang dialami. Yang keempat, saudaraku, berita sukacita, sebab benarlah Tuhan tidak menjauhkan wajahnya dari orang yang berharap kepadanya. Hatinya dipenuhi oleh belas kasihan terhadap orang-orang yang memohon kepadanya. Berita sukacita kita yang sangat meneguhkan hati, yang kebenarannya dapat kita pegang adalah bahwa hidup Anda dan saya detik ini, saat ini juga, adalah bukti belas kasih Tuhan yang mengalir dari hatinya kepada kita, yang mengasihi kita. Dan berulang-ulang berita ini juga ditegaskan dalam berita Injil, bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan terhadap penderitaan orang-orang di sekitarnya. Karena itulah Daud pun bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia Tuhan. Kendati pun mungkin kesusahan hidup belum berlalu daripadanya, tetapi satu hal yang dia yakini, Tuhan telah menilik sengsaranya dan memperhatikan kesesakan jiwanya. Karena itu saudaraku, kendati pun kita tahu kesusahan hidup memang tidak jauh dari kita, tetapi kita pun tahu bahwa Tuhan sanggup menolong kita dalam setiap situasi hidup kita. Karena itu, firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 4, biarlah senantiasa menjadi kenyataan hidup kita. Di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sebab segala perkara dapat kita tanggung hanya bersama Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersukacita untuk firman-Mu yang telah diberitakan kepada kami. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa tercurah bagi setiap orang yang berharap kepadamu. Karena itu kami serahkan setiap langkah kami kepada tuntunan dan bimbingan-Mu di dalam menjalani hari-hari kehidupan, agar senantiasa kami boleh menjalani keselamatan yang dari Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
KPS